Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucian Rohmera dari kelas 4A. Kemarin kami sudah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan ibu guru. Kami menempel keyakinan kelas itu di dinding kami, biar supaya kami menjalankannya dengan lancar. Semoga setiap hari kami bisa menjalankan keyakinan kelas itu dengan baik dan lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani dari kelas 4A. Kemarin saya membuat keyakinan kelas dan dihajal agar kita semua bisa bekerja. Sekarang kita sudah menjalani keyakinan kelas dengan lancar. Saya berharap kelas lain bisa membuat keyakinan kelas seperti kelas saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah SD Negeri 77 /1 Penderokan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 77 /1 Penderokan. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan tercinta ini, yaitu di ruangan guru, untuk bersama-sama menyaksikan, mengikuti, dan menambah wawasan kita mengenai budaya positif yang nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita. Dan salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam menimba ilmu dan di akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk guru-guru hebat yang berada di SD Negeri 77. Hari ini saya berdiri di sini, mohon maaf sekali, bukan bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu guru semua. Di sini saya berdiri hanya untuk memberikan apa yang saya dapat, apa yang sudah mulai saya terapkan di saat saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Ini merupakan pemahaman mengenai modul 1.4, itu berada di modul pertama dan ini adalah modul terakhir di 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Jadi membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk belajar bersama
berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, konsep utama dari modul budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam restitusi, segitiga restitusi, yang ketujuh restitusi 5 posisi kontrol. Silakan Bu Juni di sini. Nah, Bapak Ibu mungkin ada beberapa kata yang kurang dipahami dan nanti kita akan cari tahu bersama apa sih sebenarnya konsep-konsep yang ada pada budaya positif ini. Nah, kita yang pertama adalah memasuki pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dalam paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, itu disebut dengan intrakurikuler, dan di luar kelas yaitu kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keluasan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Pembelajaran kokurikuler berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan yang dimiliki oleh sekolah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembelajaran paradigma baru itu kita harus bisa pertama-tama harus mengikuti pembelajaran berdiferensiasi nantinya. Bagaimana kita bisa memberikan fasilitas yang baik untuk anak-anak didik kita, itu tergantung dari minat dan bakat mereka. Jadi di situ kita akan lebih bersifat among, karena menurut Ki Hajar Dewantara memang pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Nah, sekarang kita akan mencoba Bapak Ibu. Ini ada coba Bapak Ibu semua dikepal tangan kirinya. Nah, itu kita berpasangan lah, dikepal tangan kirinya. Nah, anggap apa yang Ibu genggam saat ini itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang memang sudah diimpikan sejak lama, sangat berharga. Kemudian nanti teman di sebelah kiri ibu-ibu itu akan memaksa untuk membukanya. Boleh dengan memaksa, boleh dengan mengkritik, boleh dengan merayu, boleh dengan cara memberi uang. Nah, seperti itu. Apakah kita yang memiliki kepala ini akan membuka dengan kesediaan atau tidak? Nah, ada yang, kalau saya tanya Ibu Gia, kira-kira kalau dipaksa dengan Bu Siti, itu untuk buka tangan kirinya itu bagaimana? Bersediakah atau tidak? Hah? Tidak, kalau Bu Rina tidak bersedia. Apa alasannya? Ini sangat berharga yang sangat kita berikan. Kalau saya buka takutnya dipinta. Iya, betul juga. Ya, nah itu mungkin tergantung dari versi kita masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, tadi sudah ditanyakan apakah si A atau si B, Ibu Rina atau Bu Gia mau membukanya, itu tergantung dari Ibu sendiri. Karena siapa sih sebenarnya posisi pemegang kendali atau kontrol yang membuka atau menutup kepala tangan? Ya, kita lihat di sini Bu. Nah, kemungkinan jawaban yang terjadi adalah itu sangat bervariasi. Ada yang bersedia membuka, ada yang tetap bertahan dengan apa yang sudah menjadi keyakinannya.
Nah, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya pemegang kontrol, yang menutup kepala tangan, atau yang berusaha merayu membuka tangan tadi? Iya, tentu saja yang memegang kepala tangan ini sendiri adalah orang yang memegang kontrolnya. Nah, jadi itu bergantung dari kita masing-masing, tentunya sesuai kebutuhan dasar yang dimiliki oleh orang yang mengepalkan tangan. Nah, semakin jauh itu menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Dan bisa jadi nanti dia akan tergantung dengan sang guru tersebut, karena guru yang mengontrol diri dia. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadari dan menolak serta tidak mau melakukan apapun yang dibujuk oleh guru itu tersebut karena bertentangan sama hatinya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mungkin kita sering menyadari ya, Bapak Ibu guru, secara tidak langsung kadang, kalau kamu seperti itu, berarti kamu nggak sayang sama ibu. Kalau kamu melakukan itu terus, berarti kamu nanti tidak bisa percaya diri. Nah, kadang ada kata-kata kita yang membuat siswa tersebut merasa bersalah. Itu bisa mengontrol siswa tersebut, bisa lebih percaya diri, atau bahkan dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Itu Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini Bapak Ibu guru berhubungan dengan kontrol tadi, bahwa kita bisa merubah diri kita, posisi kita bagaimana sebagai guru dalam mengontrol murid-murid kita. Nah, jika memang kita pernah melakukan sesuatu hal yang terlalu mengontrol, kita bisa memperbaikinya secara perlahan, bisa dengan hati-hati, sedikit-sedikit kita bisa merubah perilaku kita. Nah, itu tadi tentang paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Itu dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Pertanyaannya, yang pertama, apakah disiplin kita itu sudah efektif? Yang kedua, apa masih perlu ditinjau kembali? Kemudian yang ketiga, apa sih sebenarnya arti disiplin itu? Nah, tujuan disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang dimaksud di sini adalah
Disiplin itu datangnya harus dari intrinsik diri kita sendiri. Nah, itulah yang harus kita ciptakan kepada siswa kita. Bukan karena benar-benar dia menakuti aturan tersebut. Nah, kadang itu berarti kan motivasinya dari luar. Nah, kita harus menciptakan budaya positif itu harus berasal memang dari siswa kita sendiri. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak sekali anak-anak kita yang memang motivasinya dari luar dan dia menghindari ini. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, sering kita perhatikan juga ya Bapak Ibu guru, anak-anak kita yang selalu mencari perhatian agar dipuji mungkin oleh temannya atau gurunya atau orang tuanya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disiplin diri itu harus diwujudkan juga dari kita. Nah, nanti kita akan menuju ke situ. Nilai-nilai apa sih yang harus kita kembangkan? Nah, ini adalah nilai-nilainya. Ini sudah dijadikan masing-masing. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, yang kedua ada Ibu Primary Years Program atau disingkat dengan PYP. Itu ada 5, nanti sesudah ini ada lagi. Kalau profil belajar Pancasila kita sudah mempelajarinya sedikit-sedikit ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya sekolah kita dari dulu sudah melakukannya, hanya mungkin pemilahannya tidak ke situ. Nah, ini yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong dan keenam kreatif. Nah, ini yang sekarang jadi dicetus-cetuskan oleh menteri kita agar kita bisa menerapkan ini di dalam visi misi sekolah kita. Nah, yang kedua hampir sama, hanya ini lebih di satu-satu gitu, dipisahkan satu-satu. Kemudian ada lagi the 7 essential virtues. Itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Kemudian ada lagi dari 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini sama dengan yang profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis. Nah, ini ada petunjuk sumber hidup dan keterampilan skill lebih banyak lagi. Kemudian ada habis. Nah, jadi itu adalah nilai-nilai yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Tinggal kita mau mengikuti yang mana. Apa yang menjadi kesepakatan kita di situ, itu bisa diterapkan. Selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, kalau hukuman tentunya sudah sering kita lakukan juga. Mungkin saya pribadi saja dulu juga saya sudah sering juga melakukan hukuman mungkin kepada anak-anak. Namun hukuman kita sebisa mungkin untuk saat ini kita hilangkan. Kita akan berganti dengan yang namanya restitusi. Jadi kita akan membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, restitusi ini adalah sesuatu yang sedang diberikan oleh pemerintah untuk bisa kita terapkan di sekolah. Nah, ini restitusi ini bagus sekali karena beberapa minggu ini juga saya mulai menerapkannya di kelas, mulai sedikit-sedikit perlahan-perlahan agar bisa melakukan restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, karakter apa yang mau kita ciptakan dengan anak tersebut? Nah, itu harus kita rundingkan dulu, harus kita sepakati, harus kita berikan keyakinan di kelas kita yang menjadi kesepakatannya sehingga mereka akan melakukan itu dengan kesadaran diri mereka sendiri. Nah, ini perbedaannya. Kalau identitas gagal itu namanya hukuman, kalau yang sukses itu konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, itu berarti sudah disepakati oleh guru dan siswa. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan.
Jadi siswa bisa memilih untuk merubah dirinya ke arah yang mana. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, bisa jadi murid kita itu akan melakukan rasa sakit hati kepada gurunya yang sudah melakukan hukuman. Semua yang dilakukan guru biasanya dapat mereka ingat selamanya. Itu untuk siswa kalau kita memberikan hukuman terlalu berlebihan. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek saja, karena mereka sudah didiskusikan, mereka sudah melakukan kesepakatan. Nah, jadi apa yang dia lakukan itulah konsekuensinya. Nah, beda dengan restitusi, itu lebih menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Mereka bisa ingat apa yang sudah kita lakukan dan mereka bisa merubah diri mereka sendiri melakukannya dari hati. Nah, ini contoh-contoh kata-katanya. Kalau hukuman, awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu ancaman, hukuman untuk siswa itu sendiri. Kalau misalnya yang kedua, lakukan apa yang saya katakan. Berarti kan memang sudah konsekuensinya sudah dia ikuti. Yang ketiga, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, kita menawarkan sama dia, biar dia bisa berpikir apakah sebenarnya dia lakukan itu menurut dia bagus atau tidak sih. Nah, perbedaannya adalah hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan sama sekali. Kalau konsekuensi itu sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian kalau restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya ciri-ciri restitusi, itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat menuntun bukan menuntut. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakan mereka tersebut. Yang keenam adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan menguatkan. Yang kesembilan fokus pada solusi. Yang kesepuluh mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, yang pertama ada pertanyaan nih Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, jawaban kemungkinannya itu adalah untuk kesehatan dan juga untuk keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita sudah meyakininya. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, dari keyakinan itulah yang nanti akan kita ciptakan di kelas kita masing-masing. Tahapannya yang pertama adalah lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Itu contohnya yang tadi, yang ada profil belajar Pancasila, PYP. Nah, itu ada semua di situ untuk nilai-nilai kebajikannya. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan yang diinginkan dijadikan perhatian utama di sekolah. Curah pendapat di dalam kelompok, boleh di kelas, boleh di sekolah. Kalau di kelas berarti siswa dan guru, kalau di sekolah berarti dari kepala sekolah, guru, dan juga siswa. Kemudian yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Kemudian yang keempat, baru posternya dibuat, lalu dimuat di sosial media atau di kelas kita sendiri, bisa ditempel di dinding, supaya anak-anak bisa melihat dan membaca terus keyakinan yang sudah kita buat. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan berupa pernyataan-pernyataan universal.
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata larangan kalau di sana. Jadi semua keyakinan kelas itu bentuk kata-katanya semua positif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat dan dipahami oleh warga kelas. Dan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelasnya dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang melanggar, siswa tersebut kita beri penguatan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Prosedurnya, yang pertama mempersilakan warga sekolah untuk bercurah pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan, boleh dari muridnya, boleh dari warga sekolah, bisa ditulis di papan tulis atau di kertas. Kemudian yang ketiga, susun keyakinan kelas sesuai prosedur, ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi tidak ada kata larangan di situ, tapi dengan siswa membaca kata positifnya, dia tahu bahwa di situ hanya boleh berjalan, bukan berlarian di koridor. Nah, ini adalah aksi nyata yang pernah saya buat mengenai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kita lihat bersama ya, Bapak Ibu. Ya, nah itu adalah aksi nyata modul 1.4 merancang tentang keyakinan kelas. Nah, ini merupakan contoh keyakinan kelas. Untuk kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu disenangi, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Nah, dari kata-kata tersebut, kalimat tersebut itu semuanya mengandung kata-kata yang bernilai positif, tidak ada negatifnya. Kemudian untuk kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi semua kalimatnya mengandung kalimat positif. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, kita langsung kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi pokok dasar tindakan yang mereka buat. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, kasih sayang dan rasa. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima.
adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang sudah dilakukannya, yang menjadi ahli terampil yang sudah mereka buat. Yang keempat, prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki harga diri. Yang kelima, menyimak dengan baik, ramah, sopan dan peduli. Kebebasan. Nah, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada 5 kebutuhan dasar yang menjadi pemicu di saat kita terpindah. Kemudian selanjutnya restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diani Dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, nanti kita lihat di sini Bapak Ibu, apakah posisi kontrol yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, untuk posisi penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu bersifat penghukum atau pemaksaan. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapaknya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan sangat kecewa dan bisa berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid tergantung pada guru tersebut dan tidak bisa menghormati guru yang lain. Nah, itu biasanya dalam posisi teman. Selanjutnya, pemantau. Posisi pemantau berarti mengawasi.
Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, orang yang sebagai pemantau mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Selanjutnya, nah ini posisi yang paling bagus yaitu manajer. Posisi terakhir adalah manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan sang murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kembali kepada keyakinan keras yang tadi sudah dibuat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku dari siswanya, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat dan karakter yang lebih baik. Selanjutnya adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini biasanya digunakan untuk penyelesaian masalah. Kita lihat contoh berikut ini. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di dunia sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan gaya dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya dekat-dekat dia dengan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagah hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Prinsip bahwa kita bisa mengajukan berlangganan dua akun atau kelas apa yang kita yakini, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sediaan orang yang melakukan kesalahan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya banyak permasalahan yang sering terjadi di kelas kita masing-masing. Nah, di sini kita bisa mengambil posisi apa dalam penyelesaian masalah. Nah, menurut saya di sini adalah posisi manajer yang paling baik dalam menyelesaikan permasalahan anak didik kita. Dan kita bisa menggunakannya dengan 3 tahapan dari teori kontrol, yaitu ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini kita akan bisa lebih bijak dalam memfasilitasi jika siswa kita melakukan kesalahan. Kita bisa membuat siswa kita tidak merasa disalahkan, tidak merasa dipojokkan sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat. Nah, jadi dengan begitu disiplin positif bisa terjadi dimulai dari kelas kita masing-masing. Nah, ini yang pertama, kata-kata yang biasanya keluar pada saat menstabilkan identitas itu yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya siswa itu sebenarnya melakukan kesalahan itu tidak masalah karena manusia itu semua pasti berbuat salah. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kalau kita guru mungkin mengatakan seperti itu, oh siswa berpikir, oh berarti bukan aku saja yang salah. Nah, tapi nanti kita akan lebih diarahkan bagaimana sih cara memperbaikinya. Nah,
Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kita mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, jadi berusaha memberikan kenyamanan kepada siswa, menstabilkan identitas sebenarnya yang terjadi. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kesalahan mereka tetap kita ungkapkan, namun dengan cara yang berbeda, dan dia memahami sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka merasa bersalah sendiri dengan kesalahan yang sudah dibuatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Seharusnya kamu bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menyembunyi sesuatu yang penting buatmu. Diberi sandingan, tapi kemudian alasan kesalahannya tetap dipaparkan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru lagi. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita sudah membuat keyakinan kita di kelas, nah itu bisa kita ulas kembali pada posisi menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarganya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan pemicu pemantik untuk siswa itu menjawab dirinya sendiri, itu bisa kita lakukan menggunakan sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu semua, segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk penyelesaian masalah, baik itu kepada siswa, baik itu kepada warga yang ada di sekolah kita masing-masing, dan bisa juga dilakukan di rumah kita masing-masing, sehingga anak-anak kita merasa nyaman dan tidak terintimidasi oleh sikap yang kita buat. Dan saya sendiri pun menyadari kemarin sebelum belajar ini, kalau sudah dapat masalah anak, apalagi kalau sudah yang sistemnya bully, itu saya sering bingung sendiri Bapak Ibu, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, mulai kemarin mengikuti kegiatan ini, saya sudah mulai bisa melakukan pelan-pelan secara bertahap menyelesaikan sedikit-sedikit masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya, ini tugas saya. Mungkin ini belum terlalu bagus hasilnya, tapi saya coba jadikan drama dengan anak-anak yang ada di kelas. Mungkin aktingnya aja kurang bagus.
kata dari Cici kalau kamu ingin mengirimkan jawaban dari Cici apakah betul? Coba Raisa jangan jujur. Kalau Raisa jujur itu tidak akan marah. Juga mengejek Cici dengan perkataan yang kasar. Raisa tahu kalau apa yang Raisa lakukan itu adalah kesalahan. Nah, Raisa, syukurlah kalau Raisa sudah menyadari kesalahan itu. Tidak apa-apa kok berbuat salah, karena setiap manusia pasti berbuat salah. Itu pun juga pernah berbuat salah. Namun, kita sudah berbuat salah, maka kita harus memperbaiki kesalahan kita. Raisa pasti punya alasan mengapa Raisa melakukan hal itu juga. Nah, Raisa tadi mengatakan bahwa Raisa sudah dianggap sudah terbetul. Nah, artinya Raisa merasa bangga kalau Raisa sudah bisa mengerjakan tugasnya. Ya, namun Raisa hanya kurang percaya diri saja. Nah, jadi Raisa sudah melanggar keyakinan kelas kita. Apakah Raisa menyadarinya? Nah, coba Raisa sebutkan keyakinan kelas yang mana yang sudah Raisa langgar. Ya, baik. Nah, sekarang coba Raisa pikirkan juga bagaimana caranya Raisa memperbaiki kesalahan keyakinan kelas yang sudah Raisa lakukan. Baiklah, kalau Raisa sudah menyadari kesalahan itu, apakah Raisa akan mengulanginya kembali? Baiklah, kalau Raisa tidak akan mengulangi, silakan dari kelas ini masuk. Nah, itu Bapak Ibu adalah skenario yang sudah saya lakukan di kelas untuk aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk segitiga restitusi. Nah, sekian dulu penjelasan mengenai budaya positif, dan marilah kita bersama-sama Bapak Ibu guru semua kita terapkan budaya positif di sekolah kita untuk menciptakan siswa-siswa kita yang berkarakter baik dan tentunya dapat termotivasi dari diri mereka sendiri sehingga bisa menjalankan kehidupan mereka dengan karakter-karakter yang kuat. Mungkin dari penjelasan saya di sini ada yang kita bisa sharing Bapak Ibu. Mungkin apa yang saya lakukan terlalu cepat atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya mungkin menanggapi ya Ibu ya, Bu Tati, bahwasanya saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Tati tadi. Dalam menyelesaikan masalah, kita memang sebaiknya jangan langsung menyalahkan siswa ya Bu ya. Dengan begitu siswa tidak akan merasa dia terpojokkan atau siswa merasa disalahkan, sehingganya nanti jika kita melakukan itu bisa efeknya siswa ini akan merasa tidak percaya diri lagi. Jadi saya sangat setuju kita mengarahkan anak bahwa kita tanya dulu siswa ini apa sebabnya, kemudian kita beri kebebasan anak menjawab dengan alasan-alasan yang disampaikan, sehingganya kita bisa mengarahkan anak ke hal yang lebih baik dengan cara bertanya, apakah itu sudah baik sikap kamu, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang di hati kamu, dan itu betul atau tidak, seperti itu. Sehingganya kita berikan siswa ini bisa menjawab, yang kemudian siswa ini akan berpikir ke ke pengertian diri sendiri, sehingganya
di situ sekaligus kita melatih anak untuk berpikir positif dan melatih anak untuk menganalisa permasalahan dan berpikir tingkat tinggi. Mudah-mudahan dengan begitu, dengan masukan-masukan tadi, kita di sekolah kita bisa belajar atau menerapkan hal yang demikian ya Bu Tati ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali Ibu. Jadi dengan teori segitiga restitusi ini kita akan bisa membuat siswa kita tidak merasa terlalu terintimidasi. Dia akan berpikir positif tentang apa yang dia lakukan. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi? Bu Saparia, silakan. Jadi ibu-ibu keyakinan kelas itu kurang lebih dengan peraturan kelas seperti yang tadi. Cuma perubahan Kalimatnya lebih halus, lebih untuk menyentuh hati anak murid kita. Silakan. Insya Allah kalau membuat kan. Ya Bu, karena selama ini kita lebih terpaku dengan peraturan. Nah, karena itu kan sudah diingatannya sejak lama itu adanya peraturan, hukuman, konsekuensi. Kira-kira melakukan ini, kesalahan ini akan dihukum seperti ini. Nah, itu sudah menjadi pemikiran anak-anak. Nah, mulai dari sekarang lah pertama kita harus merubah semua itu menjadi pemikiran yang lebih positif dengan merubah pelan-pelan tadi itu yang biasanya peraturan kita rubah menjadi keyakinan. Nah, sehingga dari kata-kata yang positif tadi tercipta juga karakter yang positif berjalan. Mungkin ada lagi Bu yang mau menambahkan, Ibu Lis? Cukup ya Bu? Cukup. Ada lagi Bu Nur? Ya, mungkin keyakinan kita bisa kita terapkan dan hal itu memang pasti ada tantangannya Bapak Ibu. Namanya semua perubahan itu pasti ada tantangan yang besar. Apalagi anak-anak kita sudah terbiasa dengan lingkungan yang ada dan memang harus pelan-pelan. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang sudah memiliki profesionalis sebagai guru dan nanti akan menciptakan siswa-siswa yang memiliki karakter yang hebat. Nah, kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Kita ajak siswa kita untuk membuat keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk memulainya? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan bersama untuk di kelas kita dan untuk di sekolah kita. Nah, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan mengenai budaya positif. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan yang saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah rekan Ibu Tati Suharningrum di kelas 4. Menurut saya, pemaparan Ibu Tati mengenai budaya positif di sekolah sudah sangat bagus untuk diterapkan dan dikembangkan di sekolah kita. Dengan adanya pemaparan ini, menambah wawasan kami untuk bersama-sama berkolaborasi bersama warga sekolah
untuk mewujudkan visi misi sekolah melalui penerapan budaya positif yang baik ini. Semoga kami semua dapat mewujudkan penanaman budaya positif menjadi lebih baik lagi, baik bagi guru maupun bagi siswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.